Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Kasus Jalan Cagak Subang akhir-akhir ini memang sedikit agak panas dan agak sedikit ramai, terutama dengan kehadiran PH Bapak Yosef, yaitu Ibu Sylvia Devi Sumbardo, di mana banyak sekali statement-statement yang disampaikan oleh yang bersangkutan, sehingga menjadi kasus Subang ini menjadi ramai dan menjadi panas. Ya, itu tidak ada masalah karena itu adalah berkaitan dengan masalah karakter dan prinsip atau dengan style atau gaya perorangan, gaya masing-masing perorangan berbeda ya. Masing-masing kuasa hukum gaya ininya berbeda. Dan masing-masing juga mempunyai kapasitas kemampuan juga berbeda tentunya. Dengan adanya kehadiran Ibu Sylvia sebagai kuasa hukum Pak Yosef, memang ini agak sedikit menggenjot urat saraf kita, sehingga kita banyak berpikir ke arah-arah yang jadi berubah-ubah. Tidak ada masalah. Kita pun menyikapinya juga berbeda-beda ya. Ada yang menyikapinya secara mohon maaf. Ada yang menyikapinya secara terbuka begitu saja ya, bulat-bulat menelannya. Ada juga yang biasa-biasa saja. Saya kalau selaku YouTuber di sini, maka kita tetap berpegang satu hal yang kita pegang, nah, kita jangan terlena terhadap informasi apapun yang kita terima. Kita yang penting jangan sampai terlena dengan suatu ungkapan atau statement apapun. Tetap kita kedepankan adalah menunggu dan menunggu. Apa itu? Satu contoh masalah yayasan. Satu yayasan, jelas bahwa di yayasan, bahwa kita tahu bahwa yayasan adalah hal yang jelas-jelas sudah ada pelanggarannya. Dan sudah jelas di sana sudah diduga memang sudah ada pelanggaran, yaitu salah satunya adalah ada data fiktif. Apalagi kemarin yang kehadiran lawyer RD Law, bahwa di sana membawa beberapa saksi, katanya ada penyalahgunaan dari tanda tangan. Di sanalah juga terjadi adanya suatu pelanggaran indikasi. Maka pelanggaran-pelanggaran yang sudah jelas ini, maka akan kita tunggu adalah kelanjutannya. Kita jangan sampai terlena dengan adanya informasi bahwa motif dari kasus saya ini adalah motif daripada kasus Raja Pati Subang ini, salah satunya adalah katanya bukan yayasan ya, kemudian bukan warisan, kemudian bukan uang, dan bukan juga asmara. Kita tetap kontrol, kita tetap jangan sampai terlena. Kita juga harus kontrolin dan tetap waspada bahwa yayasan ada pelanggaran di sana. Terlepas apakah motifnya sebuah yayasan atau tidak, ini nanti kita bisa telusuri. Ini nanti kita bisa telusuri bagaimana kelanjutan daripada yayasan ini ya. Kuncinya memang satu adalah jangan sampai kita terlena terhadap hal-hal yang memang belum pasti ya. Kecuali kalau memang sudah ada kepastian dan ada pembuktian dan ada barang bukti dan ada alat buktinya, lain masalah itu. Tetapi selama masih belum ada kejelasan, maka kita tetap fokus bahwa adanya suatu pelanggaran. Yayasan ada pelanggaran, maka ini kita harus kejar ya. Sekarang agak sepi suara dari yayasan ini ya. Kita tidak mendengar suara Bapak RD Law sebagai kuasa hukum daripada Pak Dedi yang sebelum-sebelumnya begitu gencar ya. Sekarang agak sedikit tidak ada pergerakan ini. Saya sempat menanyakan kepada Pak Dedi waktu itu ya, tapi saya belum dapat jawaban. Nah, tentu sekali lagi bahwa kita tunggu pergerakan daripada yayasan ya. Sejauh mana pihak kepolisian menangani masalah yayasan. Kenapa? Karena jelas sudah ada pelanggaran di sana. Obstruction of justice juga. Ya. Obstruction of justice sudah ada satu tersangka. Kita tunggu apakah akan ada P21 untuk obstruction of justice. Ini pun akan kita tunggu. Tetapi kita berharap bahwa bukan hanya dari satu yang akan kita, dari anggota yang diduga bakal ada
pelanggaran, termasuk obstruction of justice, perintangan terhadap proses penyelidikan, maka kita menduga ada yang lain lagi. Nah, ini yang akan kita tunggu. Maka yang kita sekarang fokus adalah jangan sampai kita tercerai-berai, jangan sampai kita terpecah pikiran kita, ya. Kita harus fokus terhadap hal-hal yang sudah jelas ada diduga pelanggaran. Ya, jangan sampai terpecah. Ini jangan sampai ada semacam kita akhirnya pemikiran kita jadi mengawang-awang ke yang nggak jelas. Pikirkan saja yang sudah jelasnya. Bahwa obstruction of justice sudah ada jelas, bahwa memang di sana sudah ada pelanggaran, sudah ada fakta persidangan, dan sudah jelas keterangan-keterangan yang disampaikan. Yayasan sudah jelas di fakta bukan di fakta persidangan. Yayasan sudah jelas bahwa di sana sudah disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa ada dugaan pelanggaran. Ya, data fiktif sudah jelas di sana. Artinya ini sudah harus ada fokus. Ketiga adalah masalah MAA, status MAA. Ini pun kita harus juga fokus bahwa status MAA akan kita terus kejar, di mana bahwa status MAA bahwa dia sudah ditersangkakan, maka akan kita tunggu kapan P21-nya. 3 poin inti inilah yang kita harus tetap fokus. Jangan kita terpecahkan pikiran kita sehingga kita tidak fokus nantinya. Sekali lagi kita harus fokus bahwa semua yang sudah punya indikasi terhadap suatu pelanggaran, maka kita harus selesaikan dulu ini. Terhadap ada hal-hal lain yang sifatnya ada masukan-masukan, ada pelaku bukan pelaku, bahwa ini bukan pelaku, ini bukan pelaku, ini bukan pelaku eksekutor, kemudian apa motifnya anu dan anu, kita tetap fokus pada satu saja. Kenapa? Kita kalau masalah ini kan statement baru, ya. Ini kan statement baru yang kita tunggu saja pembuktiannya sekarang. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Kita tidak antipati, tidak, ya. Silakan kita biar kata masyarakat itu kita belajar untuk supaya kita menunggu saja apapun informasi dari luar yang sifatnya bahwa memang ini ada suatu pencerahan, kita welcome. Tapi kita cuma satu, bukan hanya itu, tetapi kita pembuktiannya. Ada nggak bukti-bukti ke arah sana? Mohon maaf. Ada nggak bukti-bukti ke arah sana? Artinya kalau kita mau bahasakan, buktikan saja. Ya, buktikan saja kalau memang itu ada seperti itu. Jadi sekali lagi kita fokus terhadap satu hal, satu yayasan. Nah, ini udah mulai sepi soal yayasan nih, ya. Nanti saya akan coba tanyakan dalam keluar ini, saya akan tanyakan kepada Bapak RD Law bagaimana kelanjutan daripada yayasan ini sampai sejauh mana. Karena kan dengar-dengarnya dalam waktu dekat bakal ada ke arah tersangka. Dan malah sudah inisialnya sudah disebutkan orang-orangnya, inisialnya. Kita tunggu nih, ya. Kita tunggu, jangan sampai lepas ini. Jangan sampai ada pengalihan di sana nantinya gitu. Kita fokuskan di sini saja dulu. Yayasan sampai sejauh mana perkembangannya. Jangan jauh kemana-mana, ya. Kita harus fokus, jangan sampai terpengaruhi oleh apapun suara di belakang sana. Suara di belakang sana tidak kita tolak, ya, tidak. Kita tetap welcome. Welcome dalam artian silakan buktikan. Kita tunggu buktikan, ya. Karena kalau misalkan ungkapan-ungkapan apapun yang ungkapan itu kan pernah disampaikan oleh Pak Yosef. Pak Yosef di awal-awal sering banyak mengungkapkan bahwa ada pelakunya inilah, ada peran pengganti lah. Kita pernah dengarnya ada peran pengganti lah, si inilah. Malah Pak Yosef sendiri mengatakan bahwa si Danu lah begini. Yoris lah begini, ya kan? Tetapi kan kita bukan butuh itu, kita butuh pembuktiannya. Pembuktian, ada nggak bukti-bukti ke arah sana? Kalau hanya sekedar bicara saja, kita dari dulu sudah mendengar itu. Sudah bosan dengan kata-kata inilah, itulah. Buktikan saja. Silakan sampaikan kepada pihak kepolisian, dan apakah memang jelas? Kalau memang jelas, ya kita welcome. Ya. Seperti itu. Sekali lagi jangan terpecah, tetap fokus. Yayasan kita tunggu, obstruction of justice kita tunggu, dan MAA kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.